Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran seni budaya nih ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, di rumah tetap sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Mengingat ya, sekarang Jawa Barat sudah kembali menjadi zona kuning ya. Jadi tetap waspada, tetap jaga kesehatan. eh, Protokol kesehatannya selalu dilaksanakan ya. Baik, dalam pertemuan kedua ini ya masih kita membahas tentang musik kontemporer ya. Bahwa musik kontemporer itu apa? Waktu itu musik jenis musik baru ya, atau jenis karya baru kalau disebutnya itu. Eh, atau musik yang bisa dibilang tidak biasa sih ya. Ya, kalau hari ini kita akan membahas dimulai dari ciri-ciri, fungsi ya, kemudian ada unsur, konsep ya, alat-alat yang digunakan atau dan jenis-jenis, contoh-contoh lagi kita supaya kalian semua bisa mengerti, bisa tahu bahwa ini loh musik kontemporer yang sebenarnya. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu ciri-ciri ya. Ciri-ciri musik kontemporer nih ya, anak-anak perlu diketahui bahwa warna bunyi atau tone color, biasanya kalau istilah gaulnya itu tone color. Tone color ya, atau karakter lah, karakter suara manusia bisa juga ya, warna suara, warna bunyi bisa ya. Contoh, ada karakternya yang ngebas gitu ya, itu tone color. Ada juga yang cenderung tinggi atau cempreng gitu lah, itulah warna bunyi ya, atau tone color. Banyak sekali warna-warna suara, warna-warna bunyi ya, beragam sekali ya. Ada yang high, ada yang mid, ada yang low juga ya. Bahkan ada juga yang manusia itu memiliki range-nya itu bisa low, mid ya. Kalau untuk suara laki-laki itu disebutnya bariton ya. Bisa menjangkau suara tinggi dan bisa menjangkau juga suara rendah. Itu warna bunyi untuk manusia. Kalau warna bunyi untuk alat ya tergantung dari sumber bunyinya seperti apa. Ada yang warna suaranya khas ya, alat tiup. Ada juga yang khas alat pukul, tergantung dari bahan-bahan juga ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam alat musik tersebut. Kemudian memiliki yang kedua ya, ciri-ciri yang kedua itu memiliki improvisasi ya, yang bervariasi tergantung dari keinginan pemusiknya. Jadi tidak memiliki batasan-batasan improvisasi seperti musik-musik yang kita kenal bahwa improvisasi itu harus satu tangga nada. No, jadi dalam musik kontemporer memiliki kebebasan dalam berimprovisasi. Yang ketiga, notasi nih ya. Kalau kalian kenal itu notasi angka dan notasi balok. Tetapi di dalam musik kontemporer nih bisa berbagai macam simbol yang digunakan tergantung dari pembuat karyanya ya. Bisa menggunakan simbol-simbol kotak, bulat, atau cakra atau checklist. Nah itu notasi yang digunakan itu tidak biasa juga ya. Kalau yang kita biasa lihat itu notasi angka, notasi balok. Nah ini tergantung keinginan pemusik supaya bisa dia membaca notasinya seperti apa keinginannya. Jadi dibebaskan ya untuk notasi ya.
Oke, yang keempat, jenis tangga nada yang bervariasi tentu saja ya. Tadi saya bahas tangga nada. Ini tidak dalam satu lagu itu tangga nadanya tidak selalu satu, tapi bisa banyak sekali tangga nada yang digunakan. Misalkan bagian ke satu nih mau dimainkan di C mayor, bagian keduanya bisa dinaikkan setengah jadi cis mayor. Nah, dan seterusnya bisa berubah-ubah. Satu lagu itu misalkan ingin memiliki 5 tangga nada, oh boleh-boleh saja itu untuk karya musik baru ya, atau musik kontemporer. Yang kelima, jenis birama. Nah, ini juga jenis birama ya. Birama yang kita kenal ada berapa? Misalkan ada 6 ya. Misal 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, ada 5 ya, yang sering digunakan ya. Nah, dalam musik ini, musik kontemporer, jadi birama itu tidak cukup 1 atau 2, mungkin bisa lebih ya. Tergantung juga dari keinginan seorang komposernya ya, atau seorang penciptanya. Misalkan bagian 1 2/4 tuh 1 2, kemudian bagian keduanya jadi 5/4 tu wa ga pat ma tu wa ga pat ma tu ya, seperti itu, bervariasi biramanya. Mungkin antum semua bisa juga nanti mengenal birama, juga bisa cari informasi atau sumber-sumber yang lain berkenaan dengan birama ya. Oke, yang keenam, bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan dari instrumen musik saja, tetapi dari apapun yang berbunyi ya, atau yang bersuara. Yang berbunyi mungkin dari benda-benda mati yang ada di sekitar, boleh itu digunakan ya, seperti ya apapun ya. Kalau suara, mungkin suara manusia juga bisa ya, suara tentu saja, atau suara hewan yang kamu edit kembali misalkan di aplikasi, itu bisa menjadi sebuah karya musik ya. Kemudian yang ketujuh, dinamika dan tempo. Dinamika itu apa sih? Ya, dinamika itu naik turunnya ya, keras lembut sebuah karya musik. Tempo yang bervariasi, temponya bisa cepat atau bisa juga tempo lambat. Juga ada perubahan komposisi instrumental ya, perubahan komposisi. Jadi tidak biasa ya. Bagus, keluar. Banyak juga menggunakan modulasi atau perubahan nada dasar yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jenis tangga nada nih ya. Ada minor, mayor juga yang lain. Kemudian dinamika dan tempo. Yang bervariasi juga tadi ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi yang ketujuh adalah dinamika dan tempo dengan variasi yang tidak lazim, tidak biasa ya. Kadang-kadang temponya cepat, kadang-kadang juga menjadi lambat, atau temponya menjadi stabil kembali. Nah, itu tempo-tempo yang dengan variasi yang tidak lazim. Nah, harmonisasi tidak lepas dari sistem tonal. Apa itu sistem tonal? Nah, misalkan sistem tonal itu kita bermain C mayor. Nah, di dalam C mayor itu terdiri dari 3 nada, yaitu C, E, dan G. Nah, itu sistem tonal namanya. Sehingga kalau dimainkan do, mi, sol, nah itu contoh sistem tonal ya. Kemudian ada fungsi musik kontemporer. Yang kita tahu fungsi musik itu beragam ya. Ada yang berfungsi sebagai fungsi religi atau keagamaan. Nah, digunakan untuk
ritual-ritual keagamaan. Seperti contohnya di Bali itu musik dengan fungsi religi ya, banyak ada nuansa gamelan pada saat beribadahnya mungkin seperti itu. Kemudian sebagai sarana komunikasi, nah, juga sebagai sarana komunikasi, misalkan zaman dulu itu menggunakan angklung ya. Kalau ada angklungnya itu ada sesuatu hal yang disampaikan pada waktu zaman tersebut. Kemudian fungsi pendidikan ya. Ya fungsi pendidikan musik ya ada ya di sekolah seperti biasa, di tempat kursus juga itu fungsi pendidikan juga. Ada fungsi artistik ya sebagai media ekspresi. Ya. Kemudian fungsi rekreasi atau hiburan nih kebanyakan nih untuk hiburan lebih banyak ya. Menyelenggarakan konser itu fungsi musik lebih menitik beratkan kepada fungsi hiburan ya kita ya. Sedangkan pada musik kontemporer itu fungsi secara khusus bahwa musik kontemporer itu adalah sebagai aktualisasi gaya bermusik ya para seniman tentu saja ya, mengekspresikan dirinya ya seperti itu ya. Yang kedua sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya gramatika musik ya. Jadi muncul musik-musik baru nih ya, perkembangannya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga mengembangkan jenis musik baru yang berakar pada tradisi atau maupun tidak ya. Nah, itu fungsi ya. Kalau tujuan musik kontemporer itu lebih kepada mencari nuansa baru ya, mungkin jenuh dengan musik-musik yang ada pada seniman yang membuat musik yang tidak biasa ya. Ya ekspresi itu ya, seni itu sebuah ekspresi jiwa manusia, tentu saja akan melahirkan karya-karya musik yang berbeda-beda ya. Nah, kalau secara unsur musik ya sama ya. Ada harmonisasi. Harmonisasi itu apa sih? Ya, harmonisasi itu ada beberapa nada yang disatukan mungkin jadi sebuah harmonisasi ya. Menghasilkan harmonisasi yang keselarasan ya. Seperti tadi ada akord C ya, di dalamnya ada C, E dan G. Nah, itu menimbulkan harmonisasi. Kemudian warna suara, warna tone color ya, warna nada tadi. Nada ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga melodi. Nah, ini melodi. Nah, tinggi rendahnya atau panjang pendeknya nada ya. Kemudian ritme. Nah, ritme itu merupakan salah satu unsur musik yang paling mencolok nih. Kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan ya. Beritme, bertempo itu ritme ya. Pada dasarnya konsep musik kontemporer itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, karya musik bersifat iringan saja ya. Hanya sebatas mengiringi ya, itu sebagai musik iringan. Kedua, karya musik yang bersifat ilustratif sebagai ilustrasi musik ya kan, bermain teater diiringi sebuah musik ya. Yang ketiga, yang bersifat karya musik bersifat otonom ya. Karya musik ini biasa sangat sulit dipahami oleh orang awam. Nah, tadi ya termasuk ke dalam musik kontemporer nih ya. Kadang-kadang kita memperhatikan musik kontemporer itu, ini tuh lagunya sedih atau bahagia, ini susah dijelaskan ya. Yang bisa menjelaskan hanya seorang komposernya atau seorang penciptanya saja itu dalam musik kontemporer ya. Kemudian alat musik kontemporer ya banyak ya. Apapun bisa digunakan sebagai alat musik kontemporer.
kita membuat karya musik menggunakan alat apa? Bebas ya, bisa menggunakan angklung, biola, gitar, perkusi, piano, atau bisa menggunakan alat-alat sederhana ya. Oke, contoh-contoh musik nih yang dalam musik kontemporer kemarin sudah di beberapa contoh ya. Ada musik yang menggunakan alat-alat sederhana, alat-alat perkakas. Juga ada alat musik yang atau musik kontemporer yang menggunakan suara mulut. Nah, hanya suara mulut saja. Nanti akan dicoba diperlihatkan ya contohnya. Kemudian ada juga musik yang menggunakan ya berbagai alat musik ya, atau alat-alat perkusi, atau juga bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita ya. Contohnya ada karya-karya musik kontemporer ya. Di antaranya seperti Manihot nih, karya dosen saya juga, Bapak Oya Yukarya nih, Manihot ya nanti. Kemudian contoh-contoh musik kontemporer ada Tetabuhan Sungut, judul ini ya. Ada Badingkut yaitu Manihot. Ada contoh lagi Filosofi Geng, ada juga Body Cak. Ya, banyak sekali karya-karya musik sekarang ya, banyak bervariatif. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Juga jangan lupa untuk absen ya di Classroom. Masih sama, kode Classroomnya ada di deskripsi di bawah juga ada yang harus kalian kerjakan di Google Classroom ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goyang dapet.